5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rika. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dani. Alhamdulillah Bu Rika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan tetap semangat. Iya, harus tetap semangat ya Bu Rika ya. Iya, betul. Iya. Oke Bu Rika, sore ini kita akan berbincang-bincang begitu Bu Rika. Bolehlah Bu Rika nanti menyampaikan kira-kira apa sih yang ingin dibincangkan atau disampaikan kepada saya begitu Bu Rika. Ya Bu Dani, wah ini ada satu problematika ini Bu. Jadi mungkin tidak hanya saya dan mungkin juga teman-teman yang lain ya Bu ya. Jadi di sini di kurikulum Merdeka ini salah satu hal yang menjadi pokok bagi saya itu adalah dalam membuat sebuah perencanaan pembelajaran kayak gitu. Jadi kadang gimana ya yang baik, gimana ya kayak gitu. Iya, oke Bu Rika. Berarti ini tadi permasalahannya mengenai perencanaan dalam pembelajaran begitu ya Bu Rika ya? Oke. Iya Bu. Apakah dalam mengajar Bu Rika juga membuat perencanaan sebelumnya? Selama ini yang pasti tetap ya Bu. Jadi saya itu setiap melakukan pembelajaran sebelumnya administrasi guru itu pasti wajib ya Bu ya. Karena apa? Di situ kita menuliskan perencanaan pembelajaran kita. Nah, di sini saya membuat perencanaan dengan membuat sebuah modul ajar. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, saya membuat sebuah modul ajar, di mana modul ajar itu nanti menjadi sebuah panduan atau patokan saya dalam melakukan pembelajaran itu nanti. Iya, oke. Kira-kira Bu Rika sebelum pembelajaran itu kan membuat modul ajar ya. Tujuan dari membuat modul ajar itu apa Bu Rika? Kalau tujuan saya untuk membuat modul ajar itu sebenarnya selain tuntutan dari administratif ya Bu ya, itu ya karena guru dituntut untuk bisa membuat administrasi guru, salah satunya adalah modul ajar. Tapi di sini hal yang menjadi pokok bagi saya adalah ketika saya membuat sebuah perencanaan pembelajaran, maka akan mempermudah bagi saya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena apa? Di situ dengan adanya modul ajar, dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, saya memiliki sebuah rencana yang sudah saya susun, yang sudah saya siapkan, sehingga kegiatan pembelajaran yang dapat saya rancang itu atau yang akan saya lakukan itu sudah sesuai dengan keinginan saya. Oke, jadi tujuannya intinya untuk mempermudah Bu Rika dalam pembelajaran agar apa? Agar sesuai dengan keinginan Bu Rika begitu ya Bu Rika ya? Iya. Kira-kira Bu Rika dalam membuat modul ajar, apakah ada istilahnya hambatan dalam menyusul modul ajar yang Bu Rika buat? Iya. Di awal-awal saya membuat modul ajar, terutama kurikulum Merdeka ini kan kurikulum baru ya Bu ya. Iya, betul sekali. Karena ini kurikulum baru, otomatis
secara apa ya namanya, kosakata, kemudian judul dalam pembuatan itu kan sudah berbeda. Kalau dulu kita itu membuat RPP seperti itu nggih, kalau sekarang Iya, kita membuat modul ajar. modul itu Nah, sendiri. iya. Nah, di sini saya sering merasa bingung gitu. Ketika ada satu contoh, ada 2 contoh, ada 3 contoh. Nah, banyak contoh yang saya dapatkan dan tidak jarang dari contoh yang A, B, C, D yang saya dapatkan itu isinya ternyata berbeda kayak gitu. Jadi, loh ternyata contoh dari A, B, C, D itu kok nggak sama. Padahal judulnya sama, sama-sama modul ajar. Materinya juga materi tentang misalnya fotosintesis, tapi ternyata di dalamnya itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, di situ kadang saya merasa bingung. Ya, oke, oke. Nah, kira-kira setelah Bu Rika menghadapi situasi yang sudah Bu Rika tadi hadapi ya, situasi yang tersebut, terus bagaimana cara Bu Rika untuk menanggapi hal itu? Nah, untuk kalau sejauh ini ya Bu ya, sejauh ini cara saya agar saya bisa menanggapi situasi yang kebingungan saya itu tadi dari RPP atau dari modul ajar yang sudah saya dapatkan itu tadi, saya pahami satu persatu. Saya baca satu persatu dan saya memilih satu contoh modul ajar yang menurut saya paling mudah dalam penerapannya dan yang menurut saya paling sesuai dengan materi yang akan saya terapkan di kelas. Itu. Jadi Bu Rika itu istilahnya milih dulu gitu ya Bu Rika ya, Iya. yang istilahnya bisa diterapkan dengan mudah sesuai dengan apa yang Bu Rika ingin begitu. Oke. Lalu apa selanjutnya yang Bu Rika lakukan terhadap modul ajar yang sudah dipilih itu tadi Bu Rika? Nah, terkadang kan walaupun modul ajar yang sudah saya pilih itu tadi, menurut saya mungkin sudah sesuai, tapi tidak jarang juga Bu, ketika saya membuka ada materi yang, "Oh, kok materinya seperti ini?" Kayak gitu. Terus, pas saya buka lagi, "Kok nggak ada medianya ya?" Atau mungkin, kayaknya kalau pembelajaran atau materi ini kalau menggunakan strategi atau model seperti ini kok kayaknya kurang pas. Nah, jadi di sini saya memodifikasi, Bu. Memodifikasi modul ajar tersebut agar sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi saya menyesuaikan materi ajarnya, saya Iya. menyesuaikan, mungkin bahan ajar, saya juga menyesuaikan medianya, saya menyesuaikan metode atau strategi yang saya lakukan kayak gitu. Jadi di situ sesuai dengan kebutuhan saya. Oke. Oke, tadi dalam memodifikasi modul ajar oke Bu Rika, apakah hanya materi saja yang akan Bu Rika sesuaikan? Tidak Bu, jadi ketika memang saya sudah memodifikasi materi, pastinya kalau dari awal materinya saja sudah ada perbedaan, otomatis ke belakang pasti ada perbedaan lain. Nah, di sini tadi, Oke. kadang, misalnya contoh ya Bu, ada satu materi tentang fotosintesis, di Iya. mana dalam modul ajar yang saya ambil contoh itu hanya menggunakan, metode yang tidak variatif, misalnya tidak menggunakan media atau bahan yang real dengan kehidupan siswa atau mungkin tidak menggunakan praktikum. Nah, di situ saya memodifikasi agar gimana pembelajaran itu bisa kontekstual, bisa benar-benar menyatu dengan kehidupan alam, kehidupan si siswa itu tadi, murid itu tadi. Jadi saya memodifikasi modulnya itu berupa mungkin medianya, terus proses pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya saya rubah agar si anak itu bisa lebih aktif, lebih bisa interaktif seperti itu. Atau mungkin juga LKPD-nya Bu berbeda. Jadi saya menggunakan LKPD di mana anak itu bisa saling interaktif, anak itu bisa saling berkolaborasi, anak itu bisa saling mengutarakan
pendapatnya sesuai dengan pemahaman yang ia dapatkan. Oke, jadi yang dimodifikasi tidak hanya materi ya Bu Rika, tapi juga Iya, media ajar, alat peraga, dan betul. tentunya disesuaikan dengan kebutuhan murid, begitu ya Bu Rika ya? Oke, oke. Nah, oke, selanjutnya kira-kira apa rencana ke depannya Bu Rika untuk membuat modul ajar itu menjadi modul ajar yang lebih baik begitu? Rencana saya ketika, ke depannya itu saya akan lebih banyak belajar, saya akan lebih giat lagi dalam memahami modul ajar kurikulum merdeka itu yang seperti apa, yang baik dan benar. Saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, lebih kepada student center dan tidak berpusat pada guru kayak gitu. Iya. Jadi di situ saya memaksimalkan potensi murid, saya lebih bisa memahami metode-metode pembelajaran yang interaktif, metode atau strategi pembelajaran yang melibatkan murid. Jikapun saya nanti mencari contoh-contoh modul ajar, itu akan saya jadikan untuk menjadi referensi bagi saya untuk dalam membuat modul ajar yang lebih baik lagi nantinya. Iya, luar biasa Bu Rika. Jadi sudah punya pandangan ya, kira-kira nanti modul ajarnya itu biar, lebih baik ke depannya itu seperti apa, begitu ya Bu Rika ya? Iya, Iya, oke. betul. Kira-kira dari pandangan yang sudah disampaikan Bu Rika itu tadi, kapan rencana tersebut itu akan dimulai atau istilahnya akan dilaksanakan Bu Rika? Ya, eee, menurut saya yang namanya belajar itu kan, eee, istilahnya di mana saja dan dapat dilakukan kapan pun gitu. Jadi rencana saya ini secepat mungkin saya jalankan kayak gitu, Bu. Jadi, di kapan pun, tidak terbatas usia yang namanya belajar, memperdalam wawasan, memperdalam ilmu, agar nantinya saya bisa lebih baik lagi dalam membuat sebuah modul ajar, sehingga nantinya saya tidak terlalu kebingungan kayak gitu ya, Bu, ya. Nggak Iya, kebingungan kalau membuat nggak modul ajar benar. itu kayak gimana sih yang baik, kayak gitu. Gimana sih yang benar, kayak gitu. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan, gitu ya, Bu, ya mungkin ya? Iya, oke. Iya, Bu Rika, ternyata, sudah punya rencana ya, Bu Rika, paling tidak harus secepatnya begitu ya, karena kita mungkin Bu Rika tadi, menyampaikan modul ajar untuk mempermudah dalam pembelajaran begitu ya, Bu Rika. Oke, Ya, tentu, Bu Rika semoga saja rencana ke depannya juga berjalan dengan baik dan semoga saja juga membantu anak-anak dalam proses pembelajaran, begitu Bu Rika. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Rika, bincang-bincang hari ini? terima kasih banyak yang ingin saya sampaikan Ibu, karena, setelah saya curhat nih ya Bu, setelah saya cerita dengan Ibu, kemudian Ibu bisa memandu saya, apa saja nih yang harus saya lakukan. Ibu bisa memandu saya, eee, rencana apa setelah by step apa yang harus saya lakukan terhadap kebingungan saya ini tadi ya, kebingungan saya terhadap sebuah modul ajar yang baik dan benar dalam bisa saya terapkan di kelas saya itu tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena, Bu Dani sudah membuka membuka pencerahan saya gitu, saya menjadi lebih, "Oh iya ya, saya harus berbuat seperti ini nih," gitu. "Oh iya ya, saya harus melakukan hal ini nih," kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Dani. Ya, terima kasih juga Bu Rika. Saya juga sambil belajar, setelah memberikan pertanyaan, Bu Rika juga menyampaikan unek-uneknya tadi. Nah, intinya, kita sama-sama untuk belajar, yang tentunya tidak, lepas dari, lebih baiknya untuk peserta didik, seperti itu Bu Rika. Eee saya memberikan doa lagi semoga Bu Rika rencananya lebih baik lagi dan Bu Rika juga selalu diberikan, kesehatan, seperti itu Bu Rika. Amin. Amin, terima kasih banyak Bu Dani doanya. Doa baik juga kembali lagi ke Bu Dani, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk semua hal yang sudah direncanakan.
Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Rika, perbincangan hari ini sudah cukup ya, Bu Rika, ya? Oke, itu Ya. saja Bu Rika, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Bu Rika.